Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Indah Nur Aini dari Kampus Institut Agama Islam Fakih Asy'ari Kediri, Prodi Muamalah semester 4. Hari ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, pengertian ekonomi kapitalis yaitu suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individu atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Selanjutnya, pilar-pilar sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem yang menyandarkan diri sepenuhnya pada yang pertama, hak milik swasta. Yang kedua, dibina oleh tangan yang tak terlihat. Yang ketiga, individualisme ekonomi, laissez-faire. Yang keempat, ada persaingan dan pasar-pasar bebas. Selanjutnya ada kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama ada kelangkaan sumber-sumber ekonomi. Terciptanya kelangkaan oleh karena adanya benturan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan terbatasnya barang-barang ekonomi yang tersedia. Adanya kelangkaan sumber-sumber ekonomi, maka para ekonomi kapitalis melihat 3 pokok permasalahan ekonomi yang harus dipecahkan. Yang pertama ada apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Yang kedua ada bagaimana sumber-sumber ekonomi yang tersedia harus dipergunakan untuk memproduksi barang-barang tersebut. Yang ketiga ada untuk siapa barang tersebut diproduksi atau bagaimana barang-barang tersebut dibagikan di atas warga masyarakat. Bagi sistem ekonomi barang tersebut diproduksi atau bagaimana barang-barang tersebut dibagikan di atas warga masyarakat. Bagi sistem ekonomi kapitalis, solusi ekonomi yang harus ditempuh secara mikro adalah peningkatan produksi sebanyak-banyaknya dan secara makro mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Yang kedua, ada pandangan tentang nilai. Dalam sistem ekonomi kapitalis, nilai merupakan sesuatu yang sangat urgent karena nilai merupakan suatu sarana untuk melihat faedah suatu barang dan jasa, juga untuk menentukan kemampuan produsen dan konsumen. 2 kategori tentang nilai barang dan jasa. Yang pertama ada nilai guna. Dalam pengukuran nilai guna, diasumsikan bahwa tingkat kepuasan seseorang dapat diukur, sedangkan satuan ukur untuk mengukur kepuasan seseorang disebut util atau satuan kepuasan. Yang selanjutnya ada nilai tukar. Uang merupakan alat tukar yang memudahkan transaksi pertemuan antara uang dengan barang. Uang merupakan alat tukar yang memudahkan transaksi pertemuan antara uang dengan barang yang dinilai dengan sejumlah uang disebut harga atau price. Jadi, harga merupakan sebuah sebutan khusus nilai tukar suatu barang. Selanjutnya, peranan harga dalam sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama ada peranan harga dalam produksi. Dalam bidang produksi, harga menentukan siapa saja produsen yang boleh masuk dalam area produksi dan siapa saja yang tidak boleh masuk atau keluar dari area produksi. Yang kedua ada peranan harga dalam menentukan konsumsi. Dalam bidang konsumen, harga merupakan alat pengendali yang menentukan kemampuan konsumen dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginannya. Yang ketiga, struktur harga sebagai metode distribusi ekonomi kapitalis. Selanjutnya ada jatuh dan bangkitnya kembali sistem ekonomi kapitalis.
Doktrin utama dari sistem ekonomi kapitalis dan pasar bebas yang merujuk pada pemikiran ahli ekonomi klasik di mana digambarkan bahwa perekonomian akan berjalan tanpa campur tangan pemerintah. Model pemikiran ini bertahan cukup lama dari kuartal terakhir abad ke-18 dan pertengahan pertama produksi. Dalam bidang produksi, harga menentukan siapa saja produsen yang boleh masuk dalam area produksi dan siapa saja yang tidak boleh masuk atau keluar dari area produksi. Yang kedua, ada peranan harga dalam menentukan konsumsi. Dalam bidang konsumen, harga merupakan alat pengendali yang menentukan kemampuan konsumen dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginannya. Yang ketiga, struktur harga sebagai metode distribusi ekonomi kapitalis. Selanjutnya ada jatuh dan bangkitnya kembali sistem ekonomi kapitalis. Doktrin utama dari sistem ekonomi kapitalis dan pasar bebas yang merujuk pada pemikiran ahli ekonomi klasik di mana digambarkan bahwa perekonomian akan berjalan tanpa campur tangan pemerintah. Model pemikiran ini bertahan cukup lama dari kuartal terakhir abad ke-18 dan pertengahan pertama abad ke-19. Pandangan dan pemikiran para tokoh ekonomi pada zaman ini sangat berpengaruh di Eropa dan Amerika Serikat, hampir satu abad lamanya. Akan tetapi, dengan terjadinya depresi dunia pada tahun 1930-an, akan memaksa banyak orang untuk menyadari bahwa telah terjadi perubahan-perubahan dan mengakui bahwa pemikiran-pemikiran lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perekonomian pada zaman itu. Oleh karena depresi mengakibatkan beberapa negara industri yang maju menciptakan banyak pengangguran besar-besaran, berbagai perbankan dan perusahaan menjadi bangkrut. Para petani banyak yang kehilangan tanah penghasilan dan pengeluaran merosot. Akibat tersebut muncul pendapat kebanyakan orang utamanya ahli-ahli ekonomi pada zaman itu. Mereka berpendapat bahwa satu-satunya obat yang paling mujarab adalah perlunya kebijaksanaan pemerintah dalam pembelanjaan besar-besaran. Pendapat kebanyakan orang soal depresi dan obat mujarabnya benar, karena terbukti dari catatan sejarah bahwa kebanyakan negara-negara industri termasuk Amerika Serikat kesulitan akibat depresi dan pengangguran dapat diatasi dengan kebijaksanaan pembelanjaan. Kebijaksanaan pembelanjaan yang cukup besar untuk membangun proyek prasarana. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.